Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang teman-teman. Baik, kami di sini dari kelompok 4 Hukum Perusahaan, dosen pengampu Pak Fatudin, SHI, SHMA, MHUM, dan teman-teman sekalian semuanya. Di sini akan kami menyampaikan makalah ataupun presentasi kami mengenai Badan Hukum Koperasi, di mana kami terdapat anggota 5 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Muhammad Kevin Nuhor, ada Anina Syahwita Pane, ada Arbiatul Karomah, ada Rizky Fahrudin, dan Bang Dery Giwang Febrianto. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian Badan Hukum Koperasi dan dasar hukumnya yang akan dijelaskan oleh dari Ame ya. Iya. Oke. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya ingin menjelaskan terkait pengertian koperasi. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau sebuah badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam koperasi pun juga ada beberapa prinsip-prinsip dari koperasi. Yang pertama yaitu keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Lalu selanjutnya pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis. Lalu yang ketiga, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat, koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Dan yang kelima yaitu koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi. Adapun selanjutnya yang keenam, yang selanjutnya yaitu koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Yang ketujuh, prinsip dari koperasi yaitu koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, koperasi konsumen. Koperasi konsumen yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang, kebutuhan anggota dan non-anggota. Lalu yang kedua yaitu koperasi produsen, di mana koperasi produsen yaitu menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota. Lalu yang ketiga yaitu koperasi jasa. Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota. Lalu yang terakhir yaitu koperasi simpan pinjam, di mana koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota. Nah, dalam hal ini juga usaha yang dapat dijalankan koperasi yaitu yang pertama, kegiatan usaha yang berkaitan langsung dan sesuai dengan jenis koperasi yang dicantumkan dalam anggaran dasar. Lalu yang kedua, koperasi dapat melakukan kemitraan dengan pelaku usaha lain dalam menjalankan usahanya. Lalu yang ketiga, koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah. Ketentuan mengenai koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah diatur dalam peraturan pemerintah. Lalu selanjutnya yaitu dasar hukum dari koperasi. Dasar hukum dari koperasi yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam undang-undang ini menjelaskan pengertian koperasi, tujuan, fungsi, manajemen, kedudukan, serta permodalan dan pembinaan koperasi agar dapat terwujudnya kehidupan koperasi sesuai dengan asas koperasi yaitu asas kekeluargaan. Namun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ini
sudah tidak berlaku lagi semenjak adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Lalu yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994, di mana peraturan pemerintah ini menjelaskan tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Dan peraturan pemerintah ini pun dibantu, maksudnya dibarengi gitu dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang kelembagaan koperasi. Lalu yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994. Peraturan ini mengenai tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah. Yang dalam hal ini juga regulasi ini didukung oleh Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 123 pada tahun 2004. Lalu yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 yang dimana Nomor 9 Tahun 1995 yang dimana Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi. Dan regulasi ini didukung oleh Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Selanjutnya yang kelima yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 yang menjelaskan tentang modal penyertaan pada koperasi. Dan regulasi ini juga didukung oleh Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan pembukukan modal penyertaan pada koperasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Amei. Baik, selanjutnya yaitu tentang pendirian dan permodalan koperasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi mengenai maaf ya, ada kesalahan teknis di PPT, kepotong karena nge-share screen-nya tadi dari HP. Nah, jadi dalam mendirikan koperasi itu dari segi tingkatan, koperasi itu dibedakan menjadi koperasi primer dan juga sekunder. Di mana koperasi primer itu beranggotakan sejumlah minimal 20 orang, sementara koperasi sekunder beranggotakan badan hukum minimal 3 orang. Nah, jadi ada beberapa alasan yang mendasari seseorang menjadi anggota koperasi. Yang pertama yaitu mengenai alasan politisi, di mana di sini dengan bersatu di wadah koperasi, maka bisa jadi golongan yang lemah itu akan memiliki kemampuan usaha yang lebih besar dan akan mencapai kedudukan politisi yang lebih kuat dalam masyarakat. Terus yang kedua itu adalah alasan sosiologis, di mana di sini setiap individu pasti akan mempunyai dua kebutuhan, yakni kebutuhan ekonomi dan juga sosial. Terus kemudian ada alasan ekonomi. Nah, di mana di sini alasan ekonomi itu orang tersebut mempertimbangkan manfaat dari ekonomi yang akan diperoleh bila ia bergabung dengan koperasi. Terus yang keempat, yang terakhir adalah alasan yuridis, di mana alasan yuridis ini adalah landasan yang menjamin pendirian koperasi serta pelaksanaannya serta kegiatannya dalam suatu negara tersebut. Terus apa-apa yang menjadi syarat pendirian koperasi? Yang pertama itu adalah harus didirikan oleh minimal 20 orang yang punya kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Terus yang kedua adalah para pendiri atau kuasa pendiri koperasi itu mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi itu kepada Menteri Koperasi dan UKM. Terus yang ketiga adalah pengajuan pengesahan akta pendirian koperasi itu perlu melampirkan beberapa berkas seperti 2 rangkap akta pendirian koperasi, kemudian termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan. Terus yang keempat adalah berita acara rapat pendirian koperasi harus dilengkapi. Yang pertama adalah daftar hadir rapat pendirian, fotokopi KTP pendiri sesuai daftar hadir. Terus untuk koperasi sekunder itu harus ditambahkan dokumen. Terus ada pun syarat tambahan itu adalah simpan pinjam dan koperasi syariah, itu bisa dilihat dalam pasal 10 ayat 5 tahun 6 Permen Koperasi. Nah, terus ada pula tahapan pendirian baru koperasi, di mana terdapat dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018. Yang pertama adalah perencanaan pendirian koperasi. Jadi di dalam perencanaan pendirian koperasi itu ada
Yang pertama yaitu adalah minimal 20 anggota, tempat kedudukan koperasinya, nama koperasinya, terus rencana awal usahanya apa, terus ada juga calon pengurus dan juga pengawasnya. Terus tahapan yang kedua adalah penyampaian rencana dan konsultasi ke dinas daerah ataupun pusat. Terus yang ketiga yaitu adalah rapat pendirian koperasi, yaitu adalah dihadiri calon pendiri, yaitu yang 20 orang tadi. Terus dihadiri pejabat penyuluh, bisa dari dinas atau kementerian, terus bisa juga dihadiri notaris. Dan yang terakhir adalah rapat pendirian koperasi ini dipimpin oleh pimpinan dan juga sekretaris yang ditunjuk oleh pendiri. Terus singkat saja, yang keempat itu ada verifikasi nama koperasi, di mana di sini notaris mengonfirmasi penetapan nama koperasi tersebut pada sistem administrasi layanan Badan Hukum Koperasi atau yang disingkat dengan SISMIN Kop ya. Nah, terus yang kelima itu pengajuan akta pendirian koperasi. Nah, di sini untuk mendapatkan akta pendirian koperasi, maka pendiri ataupun kuasa para pendiri itu mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis melalui kepada menteri melalui Sisminkop tersebut tadi. Terus yang kedua adalah permintaan pengesahan diajukan dengan melampirkan yang berkas-berkas yang disebutkan di atas tadi. Terus yang keenam itu mengenai verifikasi dokumen permohonan, artinya yang akan mendirikan koperasi, di mana di sini terdapat lampiran permohonan pengesahan akta pendirian, terus dokumen tersebut diserahkan pemohon untuk diperiksa dan juga diteliti oleh pejabat yang berwenang. Terus yang kemudian adalah mekanismenya di Sisminkop tersebut adalah permohonan pengesahan akta pendirian koperasi dilakukan secara tertulis dengan mengisi form isian akta pendirian koperasi sebagaimana tersedia pada Sisminkop tadi. Terus yang kedua, permohonan pengesahan akta pendirian itu diajukan pemohon dengan cara memindai dan mengunggah dokumen. Dan cara selanjutnya. Terus yang ke-8 adalah pengesahan. Jadi setelah dilakukan dari mekanisme awal dan yang terakhir adalah pengesahan pendirian koperasi, di mana menteri tersebut menerbitkan keputusan pengesahan akta pendirian koperasi dalam jangka waktu lama 7 hari terhitung sejak pengisian format isian akta pendirian tadi. Terus keputusan menteri tersebut disampaikan kepada pemohon secara elektronik atau online. Terus notaris juga bisa langsung mengontak surat keputusan menteri tentang pengesahannya. Terus keputusan pengesahan akta pendirian tersebut dicatat dalam buku daftar umum koperasi dan dapat dibuat secara elektronik. Terus Kementerian Koperasi dan UKM wajib menyampaikan salinan keputusan pengesahan akta kepada dinas, provinsi, kabupaten ataupun kota di lokasi kedudukan koperasi. Terus selanjutnya adalah permodalan koperasi. Nah, terdapat beberapa 3 jenis modal, yaitu yang pertama adalah modal sendiri. Jadi di dalam modal sendiri itu terdapat 5 jenis, 5 bagian. Yang pertama adalah simpanan pokok. Simpanan pokok ini adalah simpanan yang wajib dibayarkan oleh anggota saat masuk pertama kali menjadi anggota koperasi tersebut. Terus simpanan wajib adalah simpanan yang dibayarkan oleh anggota dalam waktu tertentu. Misalnya jumlah yang dibayarkan oleh setiap anggota tidak harus sama. Terus dana cadangan. Dana cadangan ini dijelaskan yaitu sebagai yang disisihkan dari selisih hasil usaha atau surplus hasil usaha untuk menutupi kerugian koperasi jika diperlukan. Terus persentase. Nah, persentase ini diberikan sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan dari koperasi persentase ini. Nah, sedangkan untuk selisih hasil usaha sendiri itu langsung disisihkan terlebih dahulu untuk dana cadangan. Terus yang terakhir adalah hibah. Nah, hibah ini itu diberikan bisa berupa sejumlah uang ataupun barang yang memiliki nilai tertentu. Terus yang jenis yang kedua di next selanjutnya itu adalah di next slide terdapat modal pinjaman. Nah, modal pinjaman ini terbagi menjadi 5 juga, yaitu yang pertama adalah anggota koperasi yang bersangkutan. Terus yang kedua koperasi lainnya atau dari anggota koperasi lainnya. Terus bank atau lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi atau surat utang yang lain. Terus yang terakhir adalah pemerintah dan pemerintah daerah atau modal penyertaannya. Itu ada yang keenam modal penyertaan. Terus jenis yang ketiga di next slide itu ada terdapat sumber lain yang sah. Nah, sumber lain yang sah di sini adalah sumber yang berasal dari non anggota, jadi berasal dari luar anggota, namun tidak melalui penawaran secara umum. Sumber ini itu disesuaikan dengan ketentuan dari ARD yang ditentukan dan juga ketentuan undang-undang. Baik, itu tadi pendirian dan permodalan koperasi. Selanjutnya adalah materi mengenai perangkat organisasi dan
kepada koperasi yang akan dibawakan oleh saudari Anina Syahwita Pane. Silakan Anina. Baik, kemudian perangkat organisasi pada koperasi. Dalam menjalankan organisasi koperasi, tentunya kita membutuhkan baga struktur organisasi yang bertujuan untuk menggambarkan susunan, isi, dan cakupan organisasi pada koperasi tersebut. Teman-teman di sini bisa lihat bagannya ada di PPT. Dengan catatan, dalam pembentukan struktur organisasi tidak bersifat baku dan masih dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan khas organisasinya. Perangkat organisasi yang wajib tercantum dalam bagan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi umumnya mempunyai rapat anggota, pengawas, dan pengurus. Sedangkan sisanya dapat dilengkapi seperti dengan adanya pengelola, manajer, dan karyawan. Kemudian next, adapun fungsi dan tugas perangkat struktur organisasi tersebut, yang pertama itu ada rapat anggota. Anggota memiliki kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang tercermin dalam forum rapat anggota. Seringkali secara teknis disebut RAT atau rapat anggota tahunan. Fungsi rapat anggota berdasarkan wewenangnya adalah pertama menetapkan kebijakan umum koperasi, mengubah anggaran dasar, memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengawas dan pengurus, menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan belanja koperasi, menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh pengurus untuk atas nama koperasi, meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas dan pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing, menetapkan pembagian selisih hasil usaha, memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi, dan menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang. Next, itu ada fungsi dan tugas pengurus. Pengurus memperoleh wewenang dan kekuasaan dari hasil keputusan RAT. Pengurus berkewajiban melaksanakan seluruh kekuasaan RAT guna memberikan manfaat kepada anggota koperasi. Pengurus merumuskan berbagai kebijaksanaan yang harus dilakukan pengelola atau nantinya tim manajemen dan menjalankan tugas-tugasnya sebagai berikut. Untuk fungsinya teman-teman bisa lihat di PPT. Terus selanjutnya itu ada fungsi pengawas. Oke. Fungsi pengawas ini merupakan perangkat yang dipilih langsung oleh anggota pada saat rapat anggota sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Dengan meliputi tugasnya itu mengusulkan calon pengurus, memberikan nasihat dan pengawasan kepada pengurus, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus, dan melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota. Sedangkan wewenang pengawas itu menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru serta perberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Lalu meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari pengurus dan pihak lain yang terkait, mendapat laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dari pengurus, dan memberikan persetujuan atau bantuan kepada pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Serta dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dan menyebutkan alasannya. Lalu di slide selanjutnya ada pengelola atau biasa disebut dengan manajer. Manajer ini sendiri dipilih dan diangkat oleh pengurus untuk melakukan fungsi dan pengelolaan operasional usaha koperasi. Kewajiban dan fungsinya teman-teman juga bisa lihat di PPT. Lalu slide selanjutnya. Di sini ada pembubaran koperasi. Pembubaran koperasi itu terbagi menjadi 3. Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota, jangka waktu berdirinya telah berakhir, keputusan menteri. Nah, yang pertama itu ada keputusan rapat anggota, yaitu usul alasannya itu
usul pembubaran koperasi diajukan kepada rapat anggota oleh pengawas atau anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 jumlah anggota. Kedua, keputusan pembubaran koperasi ditetapkan oleh rapat anggota. Ketiga, keputusan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sah apabila diambil berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 43 di Undang-Undang Nomor 17. Lalu pengurus bertindak sebagai kuasa rapat anggota pembubaran koperasi apabila rapat anggota tidak menunjuk pihak yang lain. Kemudian koperasi dinyatakan bubar pada saat ditetapkan dalam keputusan rapat anggota. Lalu keputusan pembubaran koperasi oleh rapat anggota diberitahukan secara tertulis oleh kuasa rapat anggota kepada menteri dan semua koordinat kreditor. Lalu pembubaran koperasi dicatat dalam daftar umum koperasi. Lalu alasan dalam jangka waktu berdirinya telah berakhir. Yang pertama itu koperasi bubar karena jangka waktu berdirinya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar telah berakhir. Menteri dapat memperpanjang jangka waktu berdirinya koperasi atas permohonan pengurus setelah diputuskan rapat anggota. Yang ketiga, permohonan perpanjangan jangka waktu berdirinya koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diajukan dalam jangka waktu paling lambat 90 hari sebelum jangka waktu berdirinya koperasi berakhir. Keempat, keputusan menteri atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah permohonan diterima. Yang kelima, apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak terpenuhi, keputusan rapat anggota mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya koperasi dianggap sah. Lalu pembubaran koperasi berdasarkan keputusan menteri. Alasannya itu ada dua. Yang pertama, koperasi dinyatakan pilot berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau koperasi tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya selama 2 tahun berturut-turut. Organisasi koperasi ini sendiri pun juga dapat dibubarkan oleh pemerintah dengan alasan apabila koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Perkoperasian dan tidak melaksanakan aturan dasar koperasi yang bersangkutan. Kemudian kegiatan koperasi yang bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesulitan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Atau koperasi dinyatakan pilot berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Dan yang terakhir, koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 2 tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian. Mungkin itu saja, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Anina. Selanjutnya adalah mengenai materi penyelesaian dan hapusnya status Badan Hukum Koperasi yang akan disampaikan oleh Saudara Rizky Fakhrudin. Kepada Rizky Fakhrudin, silakan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya itu tentang penyelesaian dan terhapusnya Badan Hukum Koperasi. Setelah dikeluarkannya keputusan pembubaran koperasi, maka dilakukan penyelesaian pembubaran yang disebut selanjutnya itu tentang penyelesaian. Nah, penyelesaian ini berdasarkan ketentuan pasal 106 sampai 108 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, yaitu mempunyai fungsi dan tugas. Yang pertama, melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang kekayaan dan kewajiban koperasi. Yang kedua, memanggil pengawas, pengurus, karyawan, anggota, dan pihak lain yang diperlukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Yang ketiga, menyelesaikan kewajiban keuangan terhadap pihak ketiga. Yang keempat, membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota. Seterusnya, melaksanakan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam penyelesaian kekayaan. Dan ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh panitia penyelesaian, yaitu yang pertama itu perlu dibuktikan siapa-siapa bekas anggota koperasi yang tercatat dalam buku daftar anggota. Yang kedua, pengurus-pengurus yang ada perlu diketahui dengan tepat atas dasar buku daftar pengurus. Yang ketiga, dalam pembayaran hutang harus didasarkan pada urutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, diperlukannya tanggapan anggota dan bekas anggota atas pembubaran koperasi. Dalam hal terjadi pembubaran koperasi
anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan yang dimilikinya. Jadi kesimpulannya itu pembubaran koperasi itu yang hal ini dilakukan oleh pemerintah, dilakukan penelitian dulu oleh dinas yang membidangi koperasi di kabupaten atau kotanya. Sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Saudara Kevin, bahwa harus konsultasi dulu ke dinas yang ada di kabupaten dan kota. Begitu pula jika ingin menyelesaikan atau pembubaran koperasi. Nah, setelah dilakukan penelitian oleh dinas yang membidangi koperasi di kabupaten atau kota, kemudian mengirim surat pemberitahuan kepada pengurus bila tidak ada keberatan dari dinas. Selanjutnya, membentuk tim penyelesai, memberitahukan pembubaran ke kreditur oleh tim penyelesai 3 bulan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu tim penyelesai membuat berita acara penyelesaian pengumuman pembubaran koperasi oleh Menteri Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizky Fahrudin yang telah menyampaikan materinya. Nah, selanjutnya ini adalah materi terakhir, yaitu mengenai penggabungan merger dan juga tentang peleburan atau konsolidasi yang akan disampaikan oleh Bang Dery Giwang Febrianto. Kepada dia dipersilakan. Oke, suara saya masuk nggak, Kak? Masuk. Masuk Bang. Oke, di sini kita membahas ada 2 poin ya. Yang pertama penggabungan dan peleburan atau dalam bahasa Latinnya merger dan konsolidasi. Nah, sebelum banyak-banyak kita membahas tentang pengertian terlebih dahulu. Dari merger sendiri ada beberapa pengertian dari beberapa ahli. Nah, tapi di PPT ini hanya ada 2 ya. Yang pertama itu dari M.E. Merger adalah suatu strategi bisnis yang diterapkan dengan menggabungkan antara 2 atau lebih perusahaan yang setuju menyatukan kegiatan operasionalnya dengan basis yang relatif seimbang karena mereka memiliki sumber daya dan kapabilitas yang secara bersama-sama dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang lebih kuat. Sebelumnya ada juga dari Abdul Muin, pengertian merger adalah penggabungan 2 perusahaan atau lebih yang kemudian hanya ada 1 perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang lainnya menghentikan aktivitasnya atau bubar. Perusahaan yang dibubarkan mengalihkan aktiva dan kewajibannya ke perusahaan yang mengambil alih, sehingga perusahaan yang mengambil alih mengalami peningkatan aktiva. Seperti itu. Berikutnya bisa dilanjut ke jenis-jenis merger. Jenis-jenis merger, oke. Di sini ada 4 jenis merger ya. Yang pertama merger horizontal, merger vertikal, merger kongenerik, dan merger konglomerat. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, yang merger horizontal ini adalah di mana perusahaan tersebut bergerak pada bidang bisnis yang sama, baik dari pasar ataupun lain sebagainya. Nah, contohnya dari merger horizontal ini adalah antara perusahaan kelapa sawit, sama-sama perusahaan kelapa sawit, dan masing-masing perusahaan itu memergerkan atau menggabungkan dirinya menjadi 1 perusahaan saja, tapi di bidang yang sama, bidang kelapa sawit. Gitu. Selanjutnya merger vertikal. Nah, merger vertikal ini adalah suatu gabungan di antara 2 perusahaan atau lebih dengan mana yang satu bertindak sebagai supplier bagi yang lainnya, atau dapat dikatakan fusi atau merger vertikal ini terjadi apabila perusahaan bersatu dengan perusahaan lainnya yang mengerjakan lebih lanjut barang-barang yang dibuat oleh perusahaan yang pertama. Nah, jadi di merger vertikal ini ada yang menyuplai barang, ada yang mengolah barangnya. Nah, contohnya itu pabrik benang dan pabrik tekstil. Nah, tekstil ini kan bahan ya. Bahan ini kan berasal dari susunan benang-benang. Nah, dari 2 perusahaan ini menyatukan atau menggabungkan perusahaan menjadi satu nama tertentu dan mereka bekerja sama. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada merger kongenerik. Nah, merger kongenerik ini adalah merger di antara 2 atau lebih perusahaan yang saling berhubungan, tetapi bukan terhadap produk yang sama.
seperti badan merger horizontal dan bukan pula antara perusahaan hulu dengan hilir seperti dengan merger vertikal. Nah, jadi yang menjadi kongenerik ini penggabungan tapi bukan perusahaan yang sama dan juga bukan perusahaan yang berhubungan. Tadi kan yang vertikal kan ada benang ke dari benang ke kain, kan dari benang ke tekstil. Nah, ini berbeda juga bisa. Nah, seperti itu. Dinamakan merger kongenerik. Selanjutnya merger konglomerat. Nah, adalah penggabungan dua perseroan atau lebih yang tidak memiliki kesamaan bidang usaha, sehingga aktivitas bisnis tidak berkaitan sama sekali antara perseroan yang menggabungkan diri dengan perseroan yang menerima penggabungan. Nah, sebenarnya yang konglomerat ini tidak jauh beda dengan merger kongenerik. Selanjutnya, alasan melakukan merger. Nah, di sini ada beberapa alasan ya dalam melakukan merger. Nah, diantaranya memperbesar jumlah modal, menyelamatkan kelangsungan produksi, mengamankan jalur distribusi, memperbesar sinergi perusahaan, mengurangi persaingan, serta menuju kepada monopolistik. Seperti itu. Selanjutnya ke akibat hukum merger perusahaan, Kak. Oke. Di sini ada dua ya, kurang lebih dua akibat merger perusahaan. Dari merger itu terjadilah akibat-akibat hukum. Nah, seperti terciptanya konsentrasi kendali perilaku usaha yang sebelumnya independen kepada satu pelaku usaha atau kelompok usaha, atau beralihnya suatu kendali dari satu pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya yang sebelumnya masing-masing independen, sehingga menciptakan konsentrasi pengendalian atau konsentrasi pasar. Seperti itu ya. Ini output dari manajer-manajer yang di atas tadi, yang 4 tadi. Oke, lanjut ke contoh. Nah, dari contoh-contoh ini saya menemukan di beberapa artikel itu perusahaan ya, walaupun ada beberapa koperasi yang turut merger gitu kan. Nah, diantaranya kalau di perusahaan sendiri perseroan itu ada Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini hasil penggabungan dari beberapa perseroan gitu, seperti Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Pembangunan Indonesia, Bank Dagang Negara. Nah, selanjutnya ada Bank Permata. Bank Permata ini gabungan dari Bank Bali, Bank Universal, Bank Prima Express, Bank Atta Media, Bank Patriot. Nah, kalau untuk koperasi sendiri biasanya koperasi ini terjadi di masing-masing wilayah provinsi, daerah gitu ya. Jadi kayak koperasi-koperasi lokal, koperasi-koperasi desa itu menggabung menjadi satu untuk memperbesar modal dan lain sebagainya gitu, agar aktivanya lebih meningkat dan menaik seperti itu. Lanjut ke peleburan. Peleburan juga sama, ada beberapa pendapat para ahli. Di antaranya yang pertama dari Roman Nurbawa, konsolidasi ya. Konsolidasi atau peleburan adalah pembubaran dua atau lebih perusahaan yang kemudian digantikan dengan perusahaan baru yang secara finansial mengambil alih semua aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dibubarkan tersebut. Selanjutnya dari Rudi Prasetya, konsolidasi atau peleburan adalah pembubaran dua atau lebih perusahaan dan menggantinya dengan satu perusahaan yang baru. Setiap perusahaan yang dibubarkan tersebut dileburkan menjadi satu perusahaan. Lanjut ke jenis-jenis. Nah, di jenis-jenis konsolidasi ini ada 8 ya, ada 8 jenis konsolidasi. Yang pertama konsolidasi bisnis, yang kedua konsolidasi akuntansi, yang ketiga konsolidasi sosiologi, yang keempat konsolidasi perusahaan, yang kelima konsolidasi ada 2 kali nih. Ya, konsolidasi politik, konsolidasi paru, dan konsolidasi tanah. Nah, untuk konsolidasi bisnis ini peleburan dua atau lebih perusahaan menjadi perusahaan baru, di mana perusahaan baru tersebut mengambil alih semua hak dan kewajiban dari setiap perusahaan yang disatukan tersebut. Nah, untuk bentuk konsolidasi akuntansi adalah penggabungan beberapa atau laporan semua aset, ekuitas, kewajiban, dan akun eposianak dari suatu perusahaan induk
dan perusahaan anak ke dalam suatu bentuk laporan keuangan. Untuk konsolidasi sosiologi adalah suatu bentuk untuk penguatan keanggotaan masyarakat dalam kelompok sosial yang terdiri dari berbagai elemen seperti suku, agama, status sosial, gender, dan sebagainya. Selanjutnya konsolidasi perusahaan, yaitu dua buah perusahaan yang bergabung kemudian bubar demi hukum dan sebagai gantinya didirikan satu perusahaan dengan nama yang baru. Meskipun secara finansial perusahaan baru tersebut mengambil alih aset, hak, dan kewajiban dari dua perusahaan yang bubar tersebut. Selanjutnya konsolidasi politik. Konsolidasi politik ini adalah suatu upaya untuk memperkuat kedudukan politik dan juga memperteguh kekuatan, sedangkan konsolidasi demokrasi adalah upaya dalam memperteguh dan memperkuat pelaksanaan nilai-nilai demokrasi serta mengembangkan kehidupan demokrasi. Selanjutnya konsolidasi paru adalah suatu temuan pada gambaran tongsen dada yang berupa gambaran bercak berawan pada lapang paru. Konsolidasi pada paru tersebut ketika udara yang biasanya mengisi saluran udara kecil di paru-paru digantikan dengan sesuatu yang lain. Selanjutnya konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah adalah suatu kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali, penguasaan, dan penggunaan tanah, serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Selain itu, konsolidasi tanah juga untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan juga pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat. Nah, dari jenis-jenis konsolidasi ini sebenarnya pada intinya adalah peleburan. Hanya saja ruang lingkupnya yang berbeda-beda sesuai spesifikasi konsolidasinya, dari mulai bisnis sampai dengan bidang tanah. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ke alasan ya. Nah, alasan melakukan konsolidasi adalah yang pertama pasti masalah kesehatan. Yang kedua masalah pemodalan. Yang ketiga teknologi dan administrasi. Dan yang terakhir pasti ingin menguasai pasar. Karena salah satu alasan dari pembubaran dan kemudian menyatukan kembali itu alasannya pasti ingin menguasai pasar. Dari satu perusahaan atau koperasi kurang menguasai pasar, menggabungkan atau meleburkan dirinya kepada koperasi yang lain untuk menguasai suatu pasar tertentu. Seperti itu. Lanjut ke contohnya ya. Contohnya di sini ada beberapa ya. Kalau dari perseroan sendiri, nah, itu ada Indonesia Professional Reinsurer, yaitu peleburan dari PT Reasuransi Internasional Indonesia, selanjutnya Reasuransi Nasional Indonesia, selanjutnya PT Tugu Reasuransi Indonesia, yang terakhir dari PT Maskapai Reasuransi Indonesia. Nah, melebur menjadi satu, menjadi Indonesia Professional Reinsurer. Nah, selanjutnya dari Smartfren. Nah, Smartfren ini peleburan dari beberapa perseroan, di antaranya PT Mobile High Telkom, PT Smart Telkom, PT Prima Express, Bank Arta Media, dan Bank Patriot. Nah, selanjutnya saya sempat menemukan dari contoh peleburan ini di daerah Pekalongan. Seperti yang saya sebutkan di awal, merger dan peleburan ini untuk ruang lingkup koperasi biasanya ditemukan di masing-masing daerah. Nah gitu. Jadi contoh di Pekalongan itu ada sebentar, ada Baitul Tam dengan koperasi untuk desa. Nah, dari 12 desa yang ada di Pekalongan tersebut itu menjadi satu, menjadi BTM Pekalongan. BTM ini sekarang dari Baitul Tamil Muhammadiyah Pekalongan. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Dari saya cukup. Kembali ke moderator, Kak Kevin. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bang Dery Giwang Febrianto yang sudah menyampaikan materinya mengenai peleburan dan juga penggabungan merger. Nah, jadi itu teman-teman mengenai badan mengenai koperasi dan hukum koperasi ini, maka dengan adanya koperasi ini juga mendorong masyarakat untuk mandiri dalam memperbaiki taraf kehidupannya, di mana koperasi ini juga sangat dibutuhkan bagi bangsa Indonesia untuk menggerakkan perekonomian bangsa. Tentu karena hal ini juga dikarenakan prinsip koperasi
sangat sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia, di mana karena sifat koperasi tersebut tidak memaksa dan terbuka, sehingga memudahkan untuk masyarakat terlibat dalam koperasi tersebut, di mana di Badan Hukum Koperasi ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, di mana terdapat pengertian koperasi, tujuan, tata cara, permodalan, struktur organ, sampai tadi ke penggabungan dan juga peleburan. Nah, baik teman-teman, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika teman-teman nantinya ada yang ingin bertanya, menyanggah, dan juga menambahkan, nanti teman-teman bisa di kolom komentar, dan juga teman-teman bisa nanti tulis, ketik di kolom komentar, dan nanti akan kami usahakan untuk dijawab dan kita diskusikan esok hari pada hari perkuliahan. Sekian dari kami, kelompok 4. Kami mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.